Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Syarifah Ramadhani and my partner. My name is Balkis Bismailah Amanina. We are from SMAN 91 Jakarta. Era perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat saat ini, banyak fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya di kalangan para siswa. Dan salah satu fenomena sosial yang cukup menarik perhatian kami adalah fenomena sindrom bebek. Jadwal belajar yang padat membuat stres menumpuk, sehingga berisiko menurunkan kesehatan mental, prestasi, dan kualitas hidup. Sifat perfeksionisme pada diri pelajar memang bagus, namun dapat memperburuk kondisi. Mereka selalu ingin terlihat kuat dan enggan untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, diperlukan cara yang sehat seperti self-compassion, yaitu bersikap baik pada diri sendiri, memahami bahwa setiap manusia mengalami kesulitan, dan menerima segala bentuk emosi dengan penuh kesadaran. Terlihat jarang penelitian yang membahas mengenai hubungan antara sindrom bebek dan self-compassion. Oleh karena itu, kami membuat penelitian yang berjudul Antara perfeksionisme dan tekanan akademik, bagaimana self-compassion dapat mengatasi fenomena sindrom bebek. Tujuan kami meneliti hal ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang dapat memicu sindrom bebek dalam diri pelajar. Dan juga untuk mengetahui bentuk-bentuk self-compassion yang dapat dilakukan oleh pelajar ketika mencoba memaafkan dan menerima kegagalan akademik. Penelitian ini memiliki dua sisi utama, yaitu secara praktis dan secara teoritis. Secara praktis, penelitian ini mempunyai 3 hal utama. Pertama, menambah wawasan peneliti tentang hubungan sindrom bebek, tekanan akademik, perfeksionisme, serta peran self-compassion. Yang kedua, mendorong orang tua agar lebih peduli terhadap mental anaknya bukan hanya akademik. Dan yang ketiga, membantu para siswa untuk memahami sindrom bebek serta pentingnya self-compassion dalam menghadapi tekanan belajar. Selain manfaat praktis, penelitian ini juga mempunyai manfaat teoritis. Yang pertama yaitu menambah wawasan tentang pola pikir pelajar yang dapat memicu munculnya sindrom bebek. Kedua, penelitian ini bisa menjadi bahan untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pola asuh serta dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang regulasi mental remaja, sekaligus dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. Kami menggunakan 2 teori utama dalam penelitian kami, yaitu teori perfeksionisme dan self-compassion. Menurut Hewitt dan Flat, perfeksionisme merupakan dorongan untuk menjadi sempurna dengan menetapkan standar tinggi baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Perfeksionisme ini erat kaitannya dengan Dark Syndrome, di mana para pelajar seringkali menghadapi tekanan akademik yang tinggi sehingga mereka merasa harus selalu tampil dengan sempurna. Sedangkan teori self-compassion yang dicetuskan oleh Kristin Neff menekankan tentang pentingnya peduli kepada diri sendiri serta berbuat baik kepada diri sendiri ketika menghadapi kesulitan. Self-compassion juga dapat membantu meredakan stres, kecemasan, dan membantu meningkatkan kesejahteraan kondisi psikologis. Dalam metode penelitian kami memuat beberapa aspek. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada fenomena sindrom bebek. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur berdasarkan indikator sindrom bebek, yaitu tekanan akademik dan self-compassion. Informan utama dari penelitian kami adalah siswa-siswi SMAN 91 Jakarta. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi terstruktur untuk menggali pengalaman subjektif siswa terkait sindrom bebek, khususnya mengenai tekanan akademik, self-compassion, dan kondisi emosional yang tersembunyi. Selain itu, digunakan angket singkat sebagai bahan instrumen penyaring atau screening untuk memilih partisipan yang relevan. Peneliti juga membuat catatan lapangan dan menggunakan rekaman wawancara untuk mendokumentasikan ekspresi nonverbal serta situasi selama wawancara. Yang ketiga, pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, kami memilih informan dari siswa-siswi SMAN 91 Jakarta yang menunjukkan tanda-tanda sindrom bebek. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih 9 siswa berdasarkan kriteria tertentu.
Untuk menentukannya, kami menyebarkan angket singkat sebagai alat penyaring. Hasil angket membantu kami mengidentifikasi siapa saja yang paling relevan dengan tujuan penelitian dan bersedia menjadi informan. Yang keempat, analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti langkah Miles dan Haberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini, kami menghasilkan 2 temuan. Temuan pertama, munculnya sindrom bebek pada pelajar dikarenakan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri yang ada pada pelajar dengan sindrom bebek berjalan beriringan dengan tekanan akademik dan sifat perfeksionisme yang mereka miliki. Sejalan dengan CLSD Psikologi UGM tahun 2024 yang menyatakan bahwa tuntutan berprestasi dari orang tua serta pembandingan dengan remaja lain dapat mewujudkan komparasi diri dan mewujudkan rendahnya harga diri. Pelajar menerapkan self-compassion melalui kegiatan menyenangkan dan kata-kata yang menenangkan diri. Jawaban yang kami dapatkan dari informan penelitian kami menunjukkan bahwa bentuk self-compassion itu bervariasi dan tidak terbatas pada satu bentuk saja. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kristen Neff yang menunjukkan bahwa konsep self-compassion itu terdiri dari 3 aspek utama, yaitu self-kindness, common humanity, dan mindfulness. 3 aspek ini saling terkait untuk mendorong individu agar bisa mengatasi tekanan akademik dengan lebih menerima diri, dengan cara yang lebih sehat, dan dengan cara yang tidak menghakimi diri sendiri. Kesimpulan dari penelitian kami tentang siswa-siswi SMAN 91 Jakarta yang telah kami teliti mengenai self-compassion sebagai upaya untuk penyembuhan sindrom bebek ditemukan bahwa sindrom bebek muncul pada pelajar dikarenakan adanya rasa rendah diri. Rendah diri karena selalu dicap buruk, merasa tidak berguna, dan merasa memberatkan orang lain. Mereka yang merasakan hal tersebut juga melakukan upaya untuk penyembuhan diri, yaitu dengan menerapkan self-compassion, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, serta menanamkan kata-kata yang menenangkan diri. Bentuk self-compassion yang mereka lakukan adalah dengan menanamkan pemikiran positif, juga mereka melakukan hal-hal yang mereka sukai untuk melepas penat dan mengevaluasi diri mereka sendiri. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 91 Jakarta. Tapi fenomena sindrom bebek tidak hanya berlaku di sana. Tekanan akademik, perfeksionisme bisa dialami oleh seluruh pelajar di berbagai sekolah dan jenjang pendidikan. Meskipun penelitian ini masih terbatas, namun hasilnya dapat menjadi langkah awal untuk studi lanjutan yang lebih luas dan mendalam. Untuk pelajar, jika mulai merasa tertekan secara akademik, mulailah untuk sadar diri, mengetahui batas diri, dan mulai lakukan self-compassion yang sesuai dengan diri kalian. Dengan begitu, kalian dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, mempunyai emosional yang lebih sehat, dan dapat melawan sindrom bebek. Ke pasar membeli tomat, jangan lupa membeli cabai. Sindrom bebek bikin hati penat, sayangi diri agar jiwa damai. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.